Jadi di sini bebas mau siapapun latar belakangnya seperti apa. Menurut saya bisnis MLM itu bisa masuk di semua kalangan. Walaupun MLM di luaran sana mungkin terbilang terlihat jelek atau Oke. banyak orang yang skeptis gitu ya. Cuman saya pikir kayak ya apa salahnya saya untuk mencoba. Sempet cerita-cerita nggak sih sama teman-teman yang sepantaran kamu tentang bisnis network marketing ini? Apa pandangan mereka sendiri? Tentunya skeptis. Oh gitu? Ya. Nah, kalau milenial kenapa tidak mau mencoba ke MLM ini sebenarnya? Oke. Kenapa harus skeptis? Padahal kan mereka mungkin tidak pernah mencoba, Oke. hanya mendengar negatif-negatifnya di luar sana. Kalau bisnis jaringan tuh seperti ini gitu. Halo, kembali lagi kita di Ngobrol Tren bersama saya Alia Rosa. Nah, teman-teman online, di episode kali ini saya kedatangan tamu seorang anak milenial. Wow, teman sepantaran ya. Nah, di balik usianya yang milenial ini, tamu saya juga latar belakangnya adalah seorang perawat. Nah, beliau ini kan dulunya itu skeptis dengan MLM, tapi akhirnya dari skeptis itu sekarang jadi aktif di MLM. Wah, luar biasa ya. Tapi saya bingung deh, kenapa ya banyak orang yang skeptis sama MLM, tapi setelah terjun, nah akhirnya tiba-tiba berubah nih. Wah, itu yang bikin saya juga penasaran, apa penyebabnya? Dan kalau misalkan saya bingung juga ya, di MLM ini banyak sekali latar belakang yang ikut juga. Nah, ini dia salah satunya nih ya, seorang perawat. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol dan kita kulik lebih dalam lagi. Halo. Hai Woca. Selamat datang, welcome Tiara. Yap. Yes, ini dia nih, Tiara yang seorang perawat ya. Nah, kalau di keperawatan itu tuh ada spesialisnya gitu nggak sih, Tiara? Oke, aku boleh izin perkenalkan diri dulu? Boleh Oke, dong. siap. Halo, aku Tiara Rahmawati. Yes. Udah dijelasin juga ya sama Bu Nah. Ocha kalau latar belakangku adalah seorang dari nakes Yes. atau aku perawat juga Oke. gitu ya. Dan sekarang menjalankan bisnis MLM. Oke. Nah, Tiara, kamu itu kan jadi perawat itu sudah berapa lama ya? Aku udah kurang lebih 5 tahun lebih ya Bu ya. Karena aku lulusan COVID nih Bu. Oke. Aku lulusan COVID. Heeh. Nah, tadi kan aku kan waktu awal-awal kan juga nanya nih, seorang perawat itu tuh ada spesialisnya gitu nggak sih? Kan karena selalu aku lihat ya, Ya. ada perawat yang memang ngurusin untuk gigi gitu dan Ya. ya. Nah, kalau Tiara ini sekarang tuh lebih area mana nih dalam nakes nih? Oke, aku lebih seneng ke komunitas Oke. dan aku lebih seneng ke gerontik. Gerontik itu lansia ya. Oke. Takutnya ada orang yang nggak tahu ya gerontik itu apa gitu. Jadi dibanding sekarang kan lansia itu jarang apa ya Bu ya, kayak kurang diperhatikan mungkin oleh anak atau apa gitu ya. Jadi aku memang lebih minatnya ke gerontik dan lansia sih. Oke, jadi lebih ngurusin kayak lansia Ya, gitu. betul. Nah, kalau kayak gitu tuh memang ada sekolah khususnya dan ada training yang butuh berapa lama, atau itu sudah semuanya tuh di sekolah perawat sendiri langsung yang memang perlu berapa tahun itu sudah menyangkut semuanya? Itu Itu gimana sih sebenarnya? udah menyangkut semuanya sih Bu. Oh gitu. Karena perawat itu kan ada nyuntik biasanya ya yang Yes. tahu, terus nginfus Oke. atau apa gitu ya. Cuman memang ada namanya kalau di pelajaran kuliah itu komunitas dan gerontik itu udah masuk kurikulum kuliah ya. Oh gitu. Jadi ya itu udah satu naungan lah. Nah, Gitu. Oke. Jadi Tiara ini kan seorang perawat ya, Yap. udah 5 tahun. Nah, tapi kok bisa mau menjalankan network marketing nih, bisnis MLM. Nah, teman-teman, Tiara ini adalah salah satu mitra di Tren juga ya. Ya, betul Bu. Dan kalau boleh tahu, ini MLM pertama Tiara kah? Atau sebelum-sebelumnya Tiara juga udah pernah jalanin bisnis MLM atau gimana? Jadi sejujurnya saya dicemplungkan oleh ibu saya. Oke. Ibu saya si pelaku yang suka gonta-ganti MLM. Gitu. Gitu. Jadi Ya. ibu saya kemana ikut MLM apa, saya ikut. Oh gitu. Karena menemani kan.
Oh, kamu jadi Nemenin nempelin aja. mama gitu? Ya, nempelin mama. Oke. Cuman memang tidak ada yang srek gitu ya Bu ya. Heeh. Terus balik lagi skeptis tentunya. Iya. Apa sih gitu ya? Heeh. Apa sih bisnis jaringan itu? Karena saya juga belum tahu gitu kan sebenarnya, nggak mempelajari lebih lanjut gitu. Oke. Nah, pada saat 2022 Bu, Yes. 2022 akhir diajaklah apa sih tren? Waktu itu yang presentasi Dr. Beng atau Oke. Dr. Vivi ya, saya lupa waktu itu ya. Yang Akhirnya sekarang udah jadi leadernya iya, ya. sudah jadi leader hebat tentunya. Oke. Nah, akhirnya ya sudah Bu gitu kan. Oh, saya dengerin gitu ya. Itu waktu kantor masih di Cawang ya. Terus udah kayak gitu saya dengerin langsung saya ngomong, "Ayo Mah, gabung." Oh, kamu? Saya. Yang malah jadi Iya. semangat mau Bukan gabung? mama, ya Oh, aku gitu. yang malah semangat untuk ayo gabung gitu. Karena saya Oh. pikir ya internet itu kan dipakai sampai Ha-ha. kapanpun. Tentunya masa iya sih kita harus ngeluarin kuota lagi, tethering lagi untuk ke laptop gitu kan Bu. Ha-ha. Jadi ya udahlah aku yang langsung ayo Mah gabung gitu. Saya nggak nanya nih, maksudnya nggak nanya mama ada uang atau enggak. Oh, gitu. Karena mungkin saya kan dulu masih kuliah baru lulus gitu ya, belum ada modal. Jadi boleh dong anak muda minta modal ke mamahnya. Jadi ya udah ayo Mah gitu, kita gabung gitu. Oh, gitu. Nah, terus kan pas tahu nih kan dijelasin, dipresentasiin. Ya. Nah, kan dikasih tahu dong ini adalah MLM. Terus itu nggak apa-apa kah? Karena saya lihat dari produknya dulu. Oke, jadi memang sudah tertarik dengan Ya. produknya, jadi nggak masalah ya mau ini MLM atau Betul, enggak, tapi ya. karena cocok sama produknya, akhirnya makanya langsung jadi semangat Ya, gitu. karena kan kita sering jalan-jalan juga kan Bu, keluar negeri gitu kan. Kita Oke. masih punya tugas misalnya tetap masih berhubung dengan laptop. Oke. Kan nggak mungkin kita tethering terus. Jadi memang modem ini tuh bener-bener menurut saya, wah saya udah tertarik langsung sama Oke. produknya lah awalnya. Oke. Ha. Urusan untuk bisnis dan sebagainya saya kesampingkan Oh, saat jadi itu. nggak mikirin bisnisnya Nggak, dulu deh. nggak Jadi mikirin. emang lebih sukanya sama Ya, produknya dulu betul. ya. Oke. Kayaknya cocok banget sama milenial mungkin ya. Ya. Nah, Tiara, terus kan kamu ini kan dari awal itu kan memang lebih ke produknya. Ya. Tapi kok akhirnya kamu jadi aktif nih? Karena Malah saya lihat kan Ya. kayak kamu kan lebih aktif daripada mamah kan, betul. gitu loh. Kayak kamu datang ke Ke kantor, pertemuan, iya, betul. terus datang juga ke pelatihan Ya. dan banyak lah ya. Sampai kemarin ikutan bazar juga. Ini kan Betul. luar biasa ya, gitu loh. karena saya berpikir gini, banyak yang saya dapat di sini Boca. Oke. Aku manggil Bu atau Kakak nih, karena kan sama-sama milenial ya. Jadi ngarep gitu ya. Jadi aku berpikir kayak karena di sini positive vibes. Yes. Walaupun MLM di luaran sana mungkin terbilang terlihat jelek atau Oke. banyak orang yang skeptis gitu ya. Cuman saya pikir kayak ya apa salahnya saya untuk mencoba? Oke. Apa salahnya saya keluar dari zona nyaman saya untuk belajar, untuk ketemu orang baru, untuk ketemu relasi baru. Oke. Karena banyak pasti yang saya dapat, karena saya berpikir gini, rezeki itu bukan cuman uang, Oke. bukan cuman kesehatan, tapi relasi juga. Gitu Bu. Nah, kan tadi kan kamu kan juga sempat cerita kan, kamu tadinya juga skeptis. Ya. Nah, skeptisnya tuh kenapa? Terus walaupun kamu skeptis tapi kok kamu tetap mau dampingin mama gitu loh, ikut misalkan mama kan ngejalanin MLM sampai mau nemenin. Biasanya kan kalau orang skeptis kan kayak yang aduh ngapain sih, nggak mau, biarin ini mama ngurusin sendiri gitu loh. Nah, ini kenapa kamu tetap mau gitu Karena loh? numpuk barang di rumah. Itu pertama. Oke. Yang kedua, tutup poin. Oke. Karena saya pikir ya udah berbulan-bulan ngejalanin, masa harus tutup poin? Ngulang lagi dari awal. Oke. Saya pikir kayak aduh kok ini bisnis apa? Itu yang saya pikir kayak itulah yang jadi skeptisnya tuh di situ Bu sebenarnya. Makanya pas di sini saya tahu sistemnya, sudah menjalani, sudah dipelajari gitu ya. Oh, tidak ada tutup poin. Oke. Terus tidak numpuk barang. Ya. Terus pasti yang jelas barangnya kita gunakan setiap hari. Oke. Gitu. Jadi ya skeptis itu mulai hilang secara perlahan ya. Iya, 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 Gitu. iya. Nah, terus kan kamu kan sudah akhirnya nih menjalankan bisnis MLM nih ya. Ya. Sebagai seorang perawat sendiri, itu gimana nih?
Kan perawat itu kalau saya perhatikan kan sebenarnya lumayan padat juga ya jadwalnya kan? Ya Setiap betul. hari pasti kerja kan? Ya, Oke, nah itu ada hari liburnya kah? Atau gimana sih sebenarnya kalau perawat itu sendiri tuh? kan saya home care ya Bu ya. Mungkin kalau saya di rumah sakit Mm-mm. liburnya rada susah ya. Oke. Pasti nakes-nakes di luar sana pun mengakui kalau dia di rumah sakit pasti susah untuk libur. Mm-mm. Nah, berhubung saya home care gitu, jadi Mm-mm. fleksibel waktunya Oh gitu. sebenarnya Bu. Jadi Heeh. saya tetap ada waktu libur. Kalau misalnya ada on call ya saya tetap akan menjalankan tugas gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya sebagaimana caranya kita ngatur waktu aja sebenarnya Bu. Oke. Gitu. Nah, sedangkan dalam seminggu itu kamu tuh bisa bener-bener apakah full kerja Mhm. atau gimana nih sebenarnya untuk mengatur untuk bersama dengan bisnis MLM itu sendiri? Oke, full kerja, Mm-mm. tapi kadang juga nggak kerja. Jadi kan Hmm. bisa kerja di rumah Oke. gitu ya. Tapi untuk kita kan berdampingan nih, pasti kan Mm-mm. setiap malam ada TOP gitu, ada Zoom gitu kan Oke. Bu. Kita sebagaimana caranya kita sendiri sih yang untuk Hmm. mengatur waktunya gitu ya. Jadi nggak melulu harus sesuai jadwal. Kalaupun Mm-mm. nggak bisa, kita harus cari nih waktu yang tepat Hmm. untuk tetap jalanin bisnis tren. Oke. Karena nggak boleh ditinggal nih Bu. Ya. Nggak bisa dijadiin option kedua juga sebenarnya. Oke. Tapi saya berusaha untuk beriringan gitu. Jadi buat kamu tuh dengan bisnis kamu di tren ini sendiri, di MLM itu Mhm. sendiri, itu sudah jadi prioritas juga ya buat kamu ya? Ya betul. Oke. Karena lumayan kan Bu cuannya untuk Oke. nambahin uang jajan gitu ya. Nah, apa sih yang kamu lihat itu dari MLM sendiri sampai kamu mau menjadikan itu sebagai prioritas? Karena satu mungkin kalau dulu mamah menjalani MLM ya Bu ya, Ya. yang jalan itu kan biasanya mamah aja. Oke. Yang entah dapat rewardnya pergi ke luar negeri mungkin mamah aja gitu kan. Mm-mm. Dan di sini pun kemarin karena mamah yang awal-awal ngejalanin, mamah Mm-mm. yang fokus, nggak apa-apa deh ya kita ngalah sebagai anak karena Oke. mamah yang dapat rewardnya. Oke. Dan saya bersyukur banget Bu Mm-mm. kemarin dapat reward untuk jalan-jalan Yes. bareng ibu juga, Ya. bareng tim-tim juga, Ke Dubai ya? leader-leader juga, iya kita ke Ha-ha. Dubai gitu kan Bu. Mm. Jadi oh ternyata ada pencapaian, ada hasil yang saya dapatkan dan itu nggak sia-sia Oke. sebenarnya gitu. Jadi itu bukan cuma ada kata orang kan cuma itu mah cuma muluk-muluk lah Ya, gitu kan ya. Kan banyak ya yang orang bilang itu mhm. muluk-muluk lah, apa mimpinya terlalu tinggi lah, Ya. atau cuma janji-janji aja lah. Cuma kamu memang ya bener-bener merasakan ya. Mimpi kan harus dong Bu, Ya. harus tetap kita harus punya mimpi tinggi yang jelas kan. Yes. Cuman kan kalau misalnya tidak kita kejar mimpi itu, ya gimana kita mau dapat? Yes, Kan? yes, setuju. Jadi ya tetap lah, maksudnya tetap semua itu pasti proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil menurutku sih Bu. Gitu. Oke. Terus apa nih? Setelah kamu kan, ini kan kamu sebagai perawat, Ya. terus kamu juga menjalankan bisnis network marketing. Sebenarnya ada efeknya nggak sih? Atau ada kaitannya nggak sih? Atau kamu tuh dapet apa nih? Hal positif kah dari bisnis network marketing? Apakah membantukah dari pekerjaan kamu yang sebenarnya awalnya sebagai perawat ini? Aku tuh sejujurnya sangat pemalu Bu orangnya. Oke. Si introvert kalau Masa kata sih? orang sebenarnya. Oke. Karena kita kan biasa di balik layar, Ha-ha. bukan di depan layar gitu ya. Nggak kelihatan ya. Ini sekarang ini kayaknya seru banget nih anaknya nih ya kalau ngobrol ya. Banyak Nah, perubahan yang aku dapat di bisnis ini Bu. oke. Dari percaya diri, Hmm. dari berani tampil, dan pertama kali aku bener-bener keluar dari zona aku, Mm-mm. terus anggapannya ngebangkitin gitu ya, bangkitin ayolah Ra lo bisa gitu ya. Itu pada saat saya dikasih kesempatan untuk TLC Camp, Oke. jadi MC Yes. sama Gibran waktu itu ya Bu ya gitu. Ha. Jadi saya pikir kayak aduh malu sejujurnya, Hmm. bingung harus apa karena nggak biasa untuk MC Mm-mm. di depan banyak leader gitu Bu. Hmm. Biasanya kan cuman ya depan calon mitra gitu ya. Ini disuruh MC di depan banyak leader. Udah gitu orangnya lebih dewasa Wah, semuanya, saya lebih bingung Bu, pengalaman gitu kan betul. ya. Jadi saya pikir aduh udah keringet dingin dan sebagainya harus apa Sampai aku udah keringet dingin ya? bingung gitu ya. Oke, nggak kelihatan loh. Udah Terus- nervous gitu ya Bu ya. Jadi Ah. banyaklah perubahan dan di sini komunitasnya juga positif banget. Mhm. Masuk Trend Woman Planner tentunya gitu Ya. ya. Jadi banyak banget
dari diriku yang sebenarnya mungkin harusnya digali dan itu semua keluar di bisnis ini, Bu. Oh gitu. Iya, banyak banget menurutku yang akhirnya ternyata aku bisa ya. Aku bisa nge-MC, aku bisa public speaking gitu. Aku tuh Potensi malu kamu banget. jadi keluar ya, Keluar yang tadinya banget, Bu. mungkin kamu kepikiran tuh, masa sih gue bisa sih gitu loh, Ya. masa sih bisa nge-MC sih, kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata itu ada di kamu ternyata, Ya. itu kamu punya potensi itu, cuma selama ini nggak pernah keluar gitu Betul, ya. betul Oke. banget, Bu. Makanya kayak aku pikir, ternyata selama ini tuh aku kemana aja ya? Kok mungkin kalau misalnya aku ngumpet dibilang ngumpet dalam gua gitu ya. Oke. Sekarang udah mulai nih keluar dari zonanya, keluar Oke. dari gua tersebut yang aku bikin sendiri sebenarnya gitu. Deg-degan, malu gitu dan buat kesini aja Bu untuk diajakin ibu podcast gitu, aku mikir aduh mau ngomong apa ya gitu, bener-bener sampai nggak bisa tidur gitu, sampai aku serius? kepikiran gitu. Tapi sekarang gimana? Aman dong? Ya aman ya, Masih ada nervous-nervousnya nervous ya? ya, masih deg-degan gitu. Cuma ya kalau misalkan kita sudah biasa itu jadi bisa kan gitu Ya loh. betul. Ya, nah terus ada yang bilang nggak, misalkan dari orang-orang di sekitar kamu ada perubahan kah atau apa gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak sih Bu yang bilang kayak Banyak gitu. ya? Iya, kok lu jadi sering ngobrol sekarang? Oh. Public speaking lu udah lumayan nih gitu. Oke. Terus udah berani tampil. Sosial media mungkin udah mulai rame. Dulu mungkin kayak aduh males deh update sosial media atau apa, karena ya udahlah gitu. Karena mau ngapain juga Bu, saya pikir. Ternyata ya karena banyak yang saya pelajari tentunya di Trend Woman juga Bu, itu bener-bener ternyata harus ya. Jadi banyak sih Bu, bener-bener melihat sisi positif dari diriku tuh yang orang-orang menilainya good lah gitu jadinya. Oke, jadi udah nggak di dalam box lagi ya, Ya, udah mau keluar, udah mau tampil. Nah teman-teman, tadi kan Tiara juga sempat bilang ya ada Trend Woman. Nah itu adalah komunitas di Trend yang memang sengaja saya bikin ya teman-teman ya, itu adalah Trend Woman Trainers. Jadi itu aktivitas tambahan buat ibu-ibu yang mungkin pengen biar bisa, buat perempuan-perempuan lah ya, pengen biar bisa meningkatkan kemampuannya. Jadi kita keluarkan lagi potensi-potensinya. Dan ini salah satu nih ya, mitra betul. yang ikut juga di dalam komunitas Trend Woman Trainers. Ya. Nah Tiara, menurut kamu tuh ya untuk bisa ada di komunitas ini tuh seperti apa sih? Misalkan bukan hanya Trend Woman Trainers ya, tapi di komunitas dalam Trend, kamu itu dari yang dulunya memang sebenarnya seperti apakah? Terus memang perubahan-perubahan apa? Terus ada hal-hal negatif gak sih yang kamu dapatkan atau gimana nih? Atau semuanya positif kah gitu kan, kita nggak mungkin ngomongin yang baik-baik aja ya gitu loh. Jadi mungkin ya ada nggak sih yang kamu negatifnya, kamu dapat apa atau apa gitu loh? Negatif sih nggak ada ya Bu ya. Oh serius? Nggak ada. Jadi bukan karena ada di kamera aja kan ya? Beneran ya, serius nih? Nggak ada hal negatif sih Bu, karena balik lagi kita di sini bisa jadi percaya diri, komunikasi, terus relasi tentunya. Jadi punya banyak teman ya. Ya, walaupun teman di sini baby boomer rata-rata. Iya. Bukan milenial sedikit, Yes. Gen Z juga sedikit gitu ya. Jadi kebanyakan baby boomer yang memang akhirnya aku dapat cerita-cerita positif juga dari mereka, pengalaman hidup mereka yang sangat luar biasa. Ya banyak Bu sebenarnya. Kalau negatif sih menurutku nggak ada ya. Oh gitu. Ya. Nah apa nih pelajaran yang kamu dapatkan di sini nih sebenarnya? Yang pelajaran yang aku dapatkan semuanya tuh tentunya ini kayak kekeluargaan sih Bu bisnisnya. Oke. Beda ya sama, kan biasanya kita taruhlah kayak gabung di bisnis apapun, nggak tahu nih CEO-nya siapa, nggak bisa ngobrol bareng CEO-nya, cuma ngeliat fotonya aja, profilnya aja gitu kan. Tapi di sini tuh benar-benar kayak CEO, co-founder dan sebagainya, tim, semuanya kayak udah menyatu aja. Walaupun kita baru kenal mungkin ya, tapi kok berasa kayak kekeluargaannya udah nyatu ya, udah kayak kenal lama ya, gitu. Bahkan di sini nggak terlihat nih saya milenial disangkanya Gen Z, atau Gen Z disangkanya milenial gitu kan. Baby boomer di sini pun ternyata bisa terlihat seperti Gen Z menurut saya, karena dari fashion, dari penampilan, itu semuanya menurut saya ya udah kayak rata aja. Mereka pun di sini menurut saya apa ya Bu ya, kayak lebih produktif. Jadi saya senang aja berteman dengan mereka. Banyak hal lah Bu.
yang positif tentunya lah yang kita dapatkan di sini gitu ya. Terus ada nggak sih kayak misalkan kan kamu kan sekarang kan sebagai nakes ya, ada nggak sih efeknya juga dari bisnis network marketing? Ini kita kan sekarang kan apalagi kan kalau di bisnis network marketing atau MLM itu kan sekarang banyak orang-orang itu aktif ya. Terus tapi dengan kamu sebagai orang di kesehatan gitu kan ya, ini nih memberikan efek nggak sih di bidang-bidang yang lain lah gitu loh? Tentunya pasti ada sih Bu. Dari mental harus kuat tentunya ya. Namanya bisnis kita pasti ada pergesekan. Stresor tentunya. Atau mau mencapai peringkat pun kalau misalnya dipaksakan mungkin stresor gitu ya Bu. Tapi balik lagi itu semua bisa kita handle di diri kita sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kita stres, badan kita sudah kasih sinyal untuk gue kayaknya udah stres nih atau gue udah capek nih, bolehlah kita rehat sejenak untuk istirahat. Vitamin tentunya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada masalah dengan tim atau apa, masih bisa kan diobrolin sama leader gitu, dari upline leader dan sebagainya. Sebenarnya yang penting jangan dipendem sendiri sih Bu. Karena kalau dipendem sendiri biasanya akan menimbulkan sisi stresor yang sangat luar biasa menurutku. Nah, kamu kan sebagai anak zaman milenial nih. Nah, kalau di bidang bisnis network marketing yang sudah kamu jalanin sekarang itu kan ya. Nah, itu tuh kan saya lihat kan ini banyak sekali loh bidang-bidang orang-orang dari background yang beda-beda tapi bisa menjalankan bisnis MLM atau network marketing. Sedangkan orang itu kan kalau kayak kamu nih sebagai nakes kan gak semuanya bisa sembarangan kan jadi nakes gitu. Nah itu tuh gimana nih kelebihannya atau kamu bisa dapatkan apa nih di sini nih? Nah karena di sini dari berbagai bidang, berarti kan tidak perlu ada ujian. Kayak misalnya nakes harus ujian apa-apa gitu kan Bu. Jadi di sini bebas mau siapapun latar belakangnya seperti apa. Menurut saya bisnis MLM itu bisa masuk di semua kalangan. Mau Gen Z pun atau milenial pun yang tidak punya modal masih bisa, kalau orang tuanya masih bisa ngajak orang tua gitu kan Bu ya, seperti saya gitu ya contohnya. Ya untuk ayolah Bu, Pak gitu misalnya ngomong ke orang tua untuk ayo jalanin bisnis ini. Tapi kan mungkin banyak orang di luar sana skeptis. Apalagi di Indonesia sudah banyak oknum-oknum tentunya yang di luar sana MLM ya, jaringan ya gitu kan. Gak semua orang masih percaya atau ya ragu lah Bu untuk menjalankan bisnis MLM. Jadi ya walaupun mau kalangan manapun di sini masih bisa berbaur menurutku. Gitu. Nah kamu sempet cerita-cerita gak sih sama teman-teman yang sepantaran kamu gitu loh tentang bisnis network marketing ini? Apa pandangan mereka sendiri? Tentunya skeptis. Oh gitu? Ya skeptis. Skeptisnya karena apa tuh mereka tuh? Kalau kita update, apa sih Ra? Jaringan ya? MLM ya? Terus aku kan nanya balik biasanya Bu, emang kamu udah pernah jalanin MLM? Dia jawab tidak. Terus saya pikir kayak, loh kalau lu belum pernah ngejalanin MLM, kenapa lo yang skeptis? Kan lo belum pernah merasakan. Mungkin di luar sana mereka cuma mendengar Fonzi dan sebagainya gitu kan Bu. Yang makanya mereka beralih, ya udahlah bisnis franchise. Daripada MLM gitu. Ya udahlah saya menjalankan bisnis yang pasti-pasti aja. Dia sudah menggunakan logikanya yang untuk padahal belum mencoba menurut saya. Mungkin kalau misal udah mencoba terus udah tahu sistemnya seperti apa, mungkin dia tidak akan skeptis sih menurutku ya. Karena aku pun kan dulu seperti itu, skeptis karena sistemnya yang terdahulu bisa dibilang begitu kayak oh begini ya. Dan di sini dipelajarin menurutku ya masih masuk ke logikaku, masih aku juga sudah merasakan hasilnya. Jadi ya kenapa harus skeptis ku pikir. Nah jadi mungkin teman kamu belum dijelaskan mungkin lebih detail atau udah keburu skeptis duluan kan keburu gitu? Skeptis duluan. Mau dijelasin kayaknya apa sih Ra, lo bisnis apa sih? Gitu makanya ya aku mulai pelan-pelan sih Bu untuk nge-branding diri. Oh ternyata aku bisa di bisnis ini. Karena kan orang lain tuh mau melihat
terlebih dahulu kesuksesan yang kita dapat, Betul. apa yang kita raih, dibanding kayak lu cuman ngomong doang, Ya. mana hasil lo, biasanya Ya, gitu kan. ha-ha. Jadi ya sekarang ya aku mulai berusaha untuk ayolah aku bangkitin prestasi-prestasi aku di sini, Bu. Oke. Nah kan kemarin tuh kamu sempat berangkat nih ke Dubai nih. Nah Iya. itu teman-teman gimana tuh? Apa namanya? Ada komen-komen gak? Mereka kaget gak? Atau nanya, wah kok bisa sih gitu? Kamu cerita itu dapat dari bisnis kamu ini? Iya, aku awalnya tuh nggak ngomong kalau aku mau ke Dubai kan, Oke. kayak keep silent aja. Aku takut dibilang, ayo oleh-oleh, biasanya gitu kan Bu, kalau milenial ya, nitip Oke. oleh-oleh dan sebagainya. Terus aku kayak keep silent gitu, terus pas aku update, loh lu di Dubai, kata dia gitu. Kok lu kok bisa seminggu di Dubai gitu? Oke. Kan Dubai tuh mahal, Oke. bisa teridentik seperti itu kan Bu. Ha. Terus akhirnya aku menjelaskan after pulang dari Dubai. Karena aku pikir udahlah aku mau liburan di sana, aku mikir ntar dulu deh aku menjelaskannya gitu. Oh gini, oh ya udah gitu. Akhirnya ya mungkin mereka mulai terbuka secara perlahan. Oh, wah ternyata temen gue Iya. ada yang berhasil juga ya gitu Kok bisa loh, jalan-jalan bukannya cuma jadi gratis skeptis gitu Bu. ya. Oke. Iya, bisa jalan-jalan gratis. Kok bisa lo gitu. Cuman anggapannya selama seminggu ke Dubai. Terus apa sih Ra, lo lagi bisnis apa sih? Biasa gitu sih Bu, mereka Ya, yang jalan oke. nanya begitu ke aku. Akhirnya kamu jadi kayak living proof lah ya. Ya. Jadi ada bukti nyata nih. Ini loh teman aku jalanin MLM terus nggak negatif kok, Betul. nggak gagal kok, tapi bisa berhasil kok, bisa Iya. jalan-jalan juga kok dari bisnisnya ini gitu ya. Iya. Nah ini kan juga dengan kamu aku undang ke podcast ini juga kan sebagai kamu juga pembuktian lah ya gitu loh. Nah apa nih yang kamu rasakan terus setelah kamu menjalankan bisnis network marketing dari dulunya kamu skeptis, hal-hal apa aja nih yang kamu bisa mungkin ceritakan sama teman-teman nih, kayak kan tadi kan kamu ada dapetin perubahan gitu dong ya, selain kamu juga dapet perubahan karakter, jadi lebih percaya diri, lebih jadi bisa berani ngobrol gitu dong ya. Nah yang selain daripada itu tuh misalkan nih peningkatan apa nih yang kamu rasakan, terus kelebihan apa nih, kan mungkin kamu sudah pernah tahu lah ya teman-teman yang mungkin bisnis yang kayak kamu tadi bilang tuh franchise atau apa. Nah sedangkan kamu kan menjalankan bisnis MLM nih, network marketing, apa sih kelebihannya dibandingin sama yang lain-lainnya? Kalau kelebihan tentunya passive income. Oke. Nggak perlu jaga toko ya kan, nggak perlu kita sewa ruko. Oke. Dan tentunya kita bisa jalan-jalan yang belum tentu franchise bisa jalan-jalan kan Bu. Bahkan kita harus ngeluarin dari kocek kantong kita sendiri untuk jalan-jalan sendiri lah gitu ya. Kalau kita bisnis franchise. Karena aku pikir semua mau bisnis franchise, MLM butuh modal. Cuman beda caranya aja sebenarnya. Ya aku pikir makanya kenapa resikonya nggak terlalu lebih besar lah ya dibandingin sama bisnis betul. yang lainnya ya gitu ya. Resikonya kecil lah kalau di MLM, asalkan kita percaya mau menjalankan, mau usaha, nggak berhenti, ya tidak berhenti. Kalau kita berhenti, ya kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan, mimpi yang kita sudah impikan gitu Bu. Kalau misalnya franchise kita belum, ya pasti harus sewa ruko, terus karyawan dan sebagainya. Menurutku itu resikonya terlalu lebih besar dibanding bisnis MLM ini. Lebih capek juga capek kan banget ya? tuh pastinya. Karena kan kita kalau kita dengan karyawan nanti karyawannya ada yang nilep Iya, lah, betul. ada yang nggak sesuai, nanti pulang kampung nyari lagi, yang kayak gitu-gitu kan ya. Iya, buka toko, tutup toko gitu. Ya, dan selain itu kan juga misalkan kalau kamu mungkin bisnis konvensional lah ya. Kamu kan sekarang latar belakangnya adalah seorang perawat. Nah, itu kan belum tentu bisa ya kamu buka bisnis konvensional Waktunya ya. nggak bisa ya Bu. nggak bisa diatur lah ya. Iya, nggak bisa. Kalau ini bisa lah aku ngatur sleep dimanapun aku gitu. Iya.
Jadi kamu udah merasakan ada kelebihannya, kemudahannya, Betul. sehingga ya why not gitu ya? Ya kenapa nggak jalanin, kenapa harus berhenti? Mhm. Mungkin ibuku lagi sedang istirahat sekarang. Oke. Nggak masalah lah menurutku, toh Heeh. anggapannya aku masih bisa ke kantor, aku masih bisa mewakili, mamah pun masih ada di grup gitu ya, nggak Oke. keluar. Mhm. Cuman mungkin akan ada saatnya mamah nanti akan comeback gitu Iya. di tren ini dan mendapat peringkat-peringkat selebihnya atau Iya. achiever selebihnya gitu, Bu. Oke. Nah iya, mama soalnya kan kemarin peringkatnya malah lebih tinggi ya dari kamu ya Sekarang kemarin ya? sama, Sekarang sama ya, wes sama-sama mantap. manajer. Aku salib mama. Keren. Nah itulah ya serunya ya. Dan kalau misalkan bisa aku bilang juga sih ya, kalau misalkan nih mama kan sekarang lagi nggak aktif nih. Iya, Cuma ya itu kan tidak membuat apa ya, nanti habis itu kalau udah nggak aktif terus jadi rugi atau enggak. Tapi punya kebebasan waktu juga ya. Mau iya, aktif kembali bisa tetap dibangun kembali gitu ya. betul. Jadi kita juga nggak perlu biaya kelebihan lagi. Kan Iya. seperti itu ya enaknya dengan bisnis network marketing ya. Betul, jadi nggak perlu sewa ruko. Jadi ya kita kan menggunakan modem pasti setiap hari, Bu. Ya. Tinggal akun, yang penting akunnya aktif, passive Mm-mm. income masuk gitu. Mm-mm. Ya udah, mamah mau kerja dimanapun, mamah mau istirahat dulu, Oke. aman gitu. Iya. Nah, Tiara, kamu kan Iya. sekarang kan seorang nakes nih ya, seorang perawat gitu. Dari dulu memang kamu sudah kepikirankah untuk mau berbisnis gitu atau gimana nih gitu loh? Aku sebenarnya seneng bisnis dari SD. Oh gitu. Ya, dulu masih jualan coklat gitu. Dari waktu Oh. SD nggak kepikiran sebenarnya gitu kan. Heeh. Cuman memang balik lagi keluargaku keluarga kesehatan, orang-orang nakes gitu. Mm-mm. Akhirnya tapi seneng sama bisnis. Hmm. Makanya papaku selalu bilang, Bu, kamu sebenarnya nakes atau pengen menjalankan bisnis? Oke. Tapi aku pikir kenapa kalau nggak dua-duanya? Heeh. Selagi masih kita bisa waktunya fleksibel, masih Iya. bisa menjalankan keduanya tanpa harus merugikan satu sama lain, entah pekerjaan aku pribadi atau bisnis ini gitu. Oke. Jadi aku pikir ya nggak masalah, selagi masih waktunya pas. Oke. Jadi aku senang berbisnis sebenarnya. Seru ya. Tapi sebenarnya berkesinambungan gak sih sebenarnya bisnis MLM nih sama pekerjaan kamu sekarang nih? Tidak, Enggak ya? jauh beda. Jauh ya? Oke. Karena internet sama kesehatan kan beda, Bu. Oke, iya ya, teknologi sama kesehatan gitu ya. Betul. Nggak sinkron seharusnya kan. Oke. Tapi karena di dunia sekarang, dunia digitalisasi, yang diharuskan memang kita berinternet. Mungkin Yes. saya nggak bisa sih, Bu, kalau misalnya sehari tidak megang handphone atau tidak berinternetan, kayaknya aduh kudet banget loh gitu. Betul. Jadi ya walaupun tidak bersinambungan, tapi tetap harus ada Iya. sih, Bu, internet. Semua orang soalnya butuh internet Ya. gitu ya. Jadi mau dengan latar belakang apapun, terus dengan kerjaan apapun, Iya. dengan usia apapun, semuanya memang butuh internet ya. Iya, mau orang sakit pun di rumah sakit tetap, Bu, yang dipegang tuh handphone. Handphone nggak mungkin dong nggak ada Iya. internetnya. Iya. Waktu zamannya COVID pun yang melambung tinggi apa? Bukannya alat-alat kesehatan, bukannya alat medis kan? Iya. Tapi internet yang memang melambung tinggi pada saat itu. Yes. Nah, waktu itu kamu masuknya juga pas lagi COVID. ya? Ya, Oh. betul. Lulus COVID, Uh-uh. masuk di tren pun masih COVID gitu. Heeh. Masih merasakan lah vibes-vibesnya COVID. Iya. Nah, menurut kamu sendiri nih, setelah kamu kan aktif di dunia MLM, di dunia network marketing gitu. Kamu sendiri belajar apa aja nih? Peningkatan apa aja yang dari dulunya mungkin kamu enggak, terus sekarang jadi bisa, atau perubahan-perubahan apa aja nih yang kamu rasakan? Yang penting dan yang amat penting menurutku sih public speakingku sih, Bu. Aku tuh kalau ngomong sama orang Ya. dulu tuh bener-bener apa adanya, ya udah sesingkat itu. Oke. Tapi sekarang karena di sini dari latar belakang yang beda, Ya. aku harus berbaur. Oke. Mau nggak mau kan keluar, yang seperti ibu bilang, aku keluar dari kotakku. Mau nggak mau kayak oh iya aku harus bisa untuk komunikasi yang baik, karena menurutku komunikasi yang baik ya bisa dipakai dimanapun. Dan aku tuh sangat kurang percaya diri pada saat itu. Oke. Dan di sini akhirnya aku
mengeluarkan sisi kepercayaan diriku itu. Apa yang bikin kamu nggak percaya diri tuh kalau zaman dulu? Malu Bu, aku nggak tahu kenapa. Oke. Bener-bener kayak aduh malu gitu, kayak mau Heeh. mau ngomong aja sebenarnya ada nih ide di otak gitu ya, Mm-mm. tapi kayaknya malu aja untuk ada yang menahan di diriku gitu. Aduh malu deh gitu Bu. Kalau di sini sekarang akhirnya ya aku udah mulai belajar pelan-pelan untuk udah ya Ra, jangan malu lagi, percaya diri ya. Toh anggapannya kan ya kita sama-sama manusia, bukan Iya. bukan apa gitu. Kita masih bisa komunikasi sama orang harusnya. Oke. Kenapa harus malu? Apa nih? Jadi kayak misalkan dulu kan kamu malu. Nah, sekarang nih pas berubahnya nggak malunya tuh jadi gimana? Mau memulaikah dengan orang lain atau gimana nih yang langsung ditunjukkan? Berani untuk mengutarakan ide sih kalau aku sekarang. Oh. Lebih ya udahlah, keluarin aja dulu gitu. Kalau salah pun sebenarnya nggak masalah, wajar manusia tempatnya salah menurutku. Jadi yang penting apapun yang ada ide di otakku, berani tampil dulu, pikiran salah atau enggak ntar bisa dikoreksi. Gitu sekarang udah mikirnya gitu sih Bu. Oke. Nah, tuh temen-temen nih. Jadi mungkin ya kita ada hal-hal yang sama zaman-zaman dulu mungkin kita takut sesuatu atau nggak berani, tapi ya ini nih si Tiara nih dapat pelajaran nih ya, Banyak akhirnya banget. jadi bisa berubah dari bisnis MLM ini ya. Iya, gitu loh. betul. Jadi ketemu banyak teman-teman baru, terus juga dapat relasi baru juga. Iya. Dan Aku juga, berharap sih Bu, kalau misalnya nanti ada milenial baru, Iya. Gen Z baru yang bisa menemani aku. Iya. Jadi aku tidak berteman dengan baby boomer aja gitu ya. Ha. Mungkin sekarang udah mulai pelan-pelan nih harus ada lah di tren gitu ya, milenial baru, Gen Z baru, yang nanti akhirnya oh banyak nih ternyata pasukan-pasukan baru selain baby boomer gitu. Nah, disinilah kesempatan kamu nih untuk tunjukin nih ke teman-teman semuanya bahwa seorang milenial itu gitu loh, kita juga bisa berkembang loh, apalagi di bisnis network marketing. Karena ya itu dia ya, mungkin orang mikir MLM itu banyak orang-orang tua gitu kan ya. Padahal sebenarnya apa nih yang kamu bisa rasakan di MLM itu sendiri yang harusnya tuh orang itu bisa melihat gitu loh. Gitu Kita bisa lebih produktif sebenarnya di sini. Kan kalau misalnya mungkin baby boomer udah pensiun, anak-anak udah dewasa, ya dia bingung kan Bu untuk menjalankan apa lagi nih, masa aku di rumah aja gitu mungkin ya yang mereka pikirkan. Nah kalau milenial kenapa tidak mau mencoba ke MLM ini sebenarnya? Kenapa harus skeptis? Padahal kan mereka mungkin tidak pernah mencoba, tidak pernah mencoba bisnis MLM, hanya mendengar negatif-negatifnya di luar sana kalau bisnis jaringan tuh seperti ini gitu. Jadi ya saya harap sih adalah open mind dari para milenial, para Gen Z untuk mencoba hal yang memang sebenarnya belum pernah dia coba di bisnis MLM ini tentunya. Nah kalau menurut kamu sendiri nih sebagai seorang anak milenial nih, cocok nggak sih bisnis MLM atau bisnis network marketing ini buat mereka sebenarnya? Cocok Bu sebenarnya. Cocoknya kenapa? Waktunya kan fleksibel sebenarnya. Pertama itu, kedua passive income kan. Siapa ya di dunia ini tidak mau passive income? Karena milenial rata-rata sudah punya anak. Udah jadi ibu rumah tangga. Di sini banyak kok ya ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis MLM ini juga. Toh anaknya juga masih bisa ya ikut merasakan. Buktinya gitu. Jadi ya kenapa tidak? Why not gitu. Jadi kamu lihat sendiri ya kalau anak-anak milenial itu kan udah mulai ada kesibukan sendiri gitu loh. Nah dengan mereka punya kesibukan sendiri, terus dengan di bisnis network marketing yang waktunya ini juga fleksibel, sebenarnya cocok banget gitu ya buat mereka-mereka ya. Untuk mau memulai bisnis daripada harus franchise belum tentu berhasil. Kenapa nggak ada salah? Menurut saya sih nggak ada salahnya ya untuk mencoba di bisnis MLM. Toh menurut saya resikonya kecil, asalkan di perusahaan dan di bidang yang tepat. Betul. Ya, setuju nih. Ya memang ya kalau misalkan kita juga nggak bisa menyamaratakan lah ya dengan dengan bisnis network marketing cocok nih buat mereka, tapi balik lagi ya perusahaannya juga harus yang tepat. Jangan sampai salah masuk perusahaan. Betul banget Bu. Nah kamu sendiri pernah nggak sih ada pengalaman dulu sebelumnya atau keluarga gitu di tempat yang
ya itu dia dikecewakan lah dengan perusahaan MLM. Kan kalau kamu kan mungkin kemarin skeptis karena si mamah itu ya Heeh. itu dia kan tutup poin, Iya, numpukin barang. barang gitu dari situ. Tapi kan itu sebenarnya kan bukan tidak, ya itu balik lagi ya pilihan Ya, ya gitu betul. loh, pilihan lah ya. Nah, cuma kan ada perusahaan-perusahaan yang nggak tepat nih. Ada perusahaan Iya, yang menggunakan nama ya sistem jaringan itu, tapi padahal itu perusahaan yang itu tadi Ponzi, ya Ponzi kan ya, betul. yang sebenarnya money game, Iya, yang menyalahin aturan, yang tidak tepat lah, yang memang itu melanggar hukum lah. Pernah nggak mhm. sih kena gitu saudara, teman, keluarga gitu? Kalau Atau kamu sendiri pernah hampir ditawarin gitu? Oke, kalau aku sih enggak ya Bu, secara pribadi aku enggak. Karena Oke, aku sangat memilih, heeh, bisnis apa yang akan aku jalanin. oke, Nggak tahu kalau misalnya keluargaku udah mhm, pernah atau enggak, mhm, tidak pernah ada yang cerita sih ke aku ya. oke, Mamah pun sebenarnya nggak pernah cerita, mungkin dia pernah kena masalah atau mhm, misalnya gimana di bisnis mmm, lama, aku juga nggak mhm tahu gitu. mhm, Cuman, sejauh ini sih nggak ada sih Bu, mmm, belum pernah merasakan. Makanya aku mikir, kenapa di luar sana banyak sekali orang-orang yang skeptis? mmm, Kalau aku kan skeptis karena memang belum tahu aturan oke. sebenarnya, belum tahu caranya, Baru belum lihat kulitnya aja dari iya, mamah belum tahu waktu itu lah ya, dalemannya. oke. Jadi memang harus cari perusahaan MLM yang tepat, Mmm, yang memang harus, masuk dalam AP2LI, kita oke, harus lihat semuanya gitu. mhm, Kadang kan nggak perusahaan-perusahaan sebelumnya mungkin tidak terbuka ya. iya, Jarang ada perusahaan sih Bu menurutku yang mau buka-bukaan. oke, Karena saya pun nggak tahu kan siapa CEO-nya, siapa mmm, pemiliknya. oke. Hanya menggunakan produk, 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 dan produk. Yes. Dan yang mungkin ya, kita juga perlu ya itu dia nih, jangan menutup diri kali ya, perlu kita harus Betul. pelajarin dulu juga. Mhm. Kadang-kadang kan orang belum tahu, udah keburu denger-denger yang negatif-negatif, karena memang yang Ya, negatif-negatif di luar itu lebih menarik ya, betul, daripada dibanding yang yang positif positif. ya. Iya, jadi memang ya kita harus bisa, pelajarin dulu dan jangan langsung, "Wah, teman saya ini begini nih," gitu dong ya, belum tentu kan bener ya Iya, cuman informasi-informasinya. mendengar kata-kata orang, kata Yes, tetangga, kata si A, kata si B, tapi mmm, tidak tahu nih, nggak pernah datang entah ke kantornya, mhm, nggak pernah tahu, sistemnya seperti apa. iya, Yang penting kan sebenarnya tahu sistemnya seperti apa dulu kan, oke, dibanding harus, kita mendengar sisi negatif dari kalangan banyak orang. Toh mhm, mereka juga belum mencoba sebenarnya, iya, tapi sudah mulai menjudge kalau menyamaratakan mungkin, mhm kalau mhm. misalnya ini bisnis ini MLM sama rata aja, enggak MLM tuh jelek gitu. Iya, jangan gitu ya teman-teman ya, gitu. Iya, Karena banyak loh orang-orang yang juga berhasil banget, dan banyak banget Bu. juga ya ini dia nih ya, banyak cerita, ya itu termasuk juga saya dan juga suami Ya, kan, dari mhm, yang kita nothing tapi jadi something, bahkan kita bisa ya, membuka perusahaan sendiri. Ini kan memang dulu kita background-nya memang di entertainment ya, tapi betul. bukan entertainment lah yang mengangkat kita nih untuk biar bisa jadi ya punya perusahaan. Ya, Tapi ya ini karena suami sendiri dulu di entertainment, ya itu nggak berhasil, gitu loh. mhm, Jadi semua bidang kalau memang kita udah tekunin, kalau memang belum berhasil, ya memang belum bidangnya aja, memang iya, belum jalannya aja belum gitu loh. passion-nya di situ Iya, gitu sebenarnya. loh. Nah, tapi akhirnya suami itu kan dulu dia, ya udahlah, saya juga nggak fanatik lah sama Mhm, keartisannya dia gitu dong ya. Dan dia udah cobain dulu berpuluh-puluh belasan tahun kan ya. Tapi ya udah kayak gitu-gitu aja gitu. Sehingga mungkin ini bukan kendaraan yang tepat buat iya dia gitu betul, loh. Akhirnya dia mencoba di network marketing dan dia mau belajar mhm. mengosongkan gelas, terus juga mau dengerin leadernya juga. Banyak sih dia waktu itu dikasih tahu ini, kasih tahu itu gitu, ngelawan, tapi akhirnya ya udah dong dia mengosongkan gelas, akhirnya dia mau bener-bener mulai belajar, terus juga ya berhasil, terbukti lah gitu loh. Ya memang harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses, Betul. sudah, berpengalaman. Karena Mhm, kalau kalau kita asal, eee, apa ya, dengan cara kita sendiri, mhm, itu belum tentu berhasil sebenarnya. Karena betul. kan mereka yang terlebih dahulu Mmm, untuk menjalankan bisnis ini, mhm, lebih dulu sukses. mmm, Kita kan boleh dong Bu ikut sukses juga, masa iya, kita tidak mau ikut sukses gitu. yes, Jadi ya kita heeh, harus tetap manut sih, tetap, "Oh iya ya, masa dia aja bisa, masa saya enggak?" yes Gitu. yes yes yes.
Nah itu dia tuh, jadi karena dia mau belajar, Iya. terus akhirnya bisa berhasil, terus bisa beli macem-macem lah dari bonus-bonusnya itu yang Mhm. dulu kan. Mhm. Nah akhirnya udah nih kekumpul uang, terus ya Tuhan kasih ide untuk biar bisa buka perusahaan sendiri yang Mhm. memang ya kita belajarlah ilmunya dari perusahaan dulu yang lama kan Oke. gitu loh. Jadi ya itu dia, ini adalah living proof sehingga orang itu banyak loh yang bisa berhasil di bisnis network marketing gitu loh. Betul. Cuma ya ada juga sih pasti yang gagal ya. Iya. Tapi orang gagal itu juga banyak, bukan cuma dari network Betul marketing betul. gitu loh. Dari berbagai Iya, bidang iya. menurutku pun banyak Misalkan orang nih gagal. kamu sebagai seorang perawat, ada Iya. kan yang gagal juga sebagai seorang perawat kan? Banyak. Banyak Nah, yang alih fungsi, alih tuh. profesi. Iya, Nggak cuman awalnya jadi perawat tiba-tiba jadi apa. Itu iya. banyak sebenarnya. Nggak Nah, hanya di bisnis MLM, jaringan iya. tuh enggak sebenarnya. Kalau misalnya kita mau melihat dari keseluruhan ya. Betul. Kalau misalnya kita hanya mengkotak-kotakan, ya Hmm, udah nggak akan hmm, terlihat yang lainnya hmm. menurutku. Terus ada nggak yang tiba-tiba skeptis? Wah, perawat mah kan nggak ada kan yang kayak gitu kan? Jangan, Lucu ya? bener, jangan Iya. jadi perawat gitu. Iya Kan nggak mungkin. Iya Kosong rumah sakit kalau itu misalnya nggak jadi dia. perawat. Nah, tapi kenapa ya banyak orang yang skeptis sama MLM MLM. gitu loh. Padahal ya itu dia, banyak yang berhasil juga Iya. gitu dong ya. Ya gagal juga banyak, tapi Banyak. perawat juga kan ya. Bener. Banyak yang berhasil jadi perawat juga, tapi juga banyak juga yang gagal, tapi Iya. nggak ada yang skeptis. Nggak Itu ada. kan nyebelin. Aneh ya Bu ya jadinya. Aneh. Tuh temen-temen tuh, kamu banyak mikir kayak gitu gak sih gitu kan ya. Nah untuk Tiara sendiri nih Ya. sama teman-teman yang di online lah ya, apa nih yang pesan-pesan yang bisa kamu sharingkan nih buat teman-teman semuanya, mungkin yang sekarang juga masih banyak yang skeptis, banyak juga yang negatif gitu loh, silakan. Ya sekarang kan bisnis itu banyak ya dari berbagai kalangan dan sekarang itu dunia serba cepat. Yes. Dunia sudah menggabungkan dengan teknologi. Jadi apa salahnya kita untuk open mind, melihat keseluruhan, jangan hanya mendengarkan dari sisi negatifnya saja, tapi kita harus melihat dari sisi positifnya juga. Jadi untuk yang mau memulai bisnis, gak ada salahnya juga untuk mencoba di bisnis jaringan ini. Atau ya bisnis manapun sebenarnya ya Bu ya. Yes. Cuman balik lagi, menurutku kita harus cari yang tepat. Kita harus sesuai passion kita. Karena menurutku internet nggak akan mati sampai kapanpun Oke. gitu. Jadi itu tuh teman-teman. Intinya kita harus mau berani mencoba, Betul. jangan menutup diri, Iya. dan yang pastinya sih ya, jangan dengerin orang lain. Iya. Kamu harus bisa, yaitu dia nih, pelajarin sendiri. Betul. Kamu harus bisa dalamin sendiri, karena belum tentu loh penangkapan orang lain kan beda-beda ya. Iya. Yang awalnya skeptis bisa berubah kok sebenarnya. Yes, yeah. Jadi ternyata asik ya bisnis ini. Karena di bisnis ini pun sebenarnya banyak kan Bu yang awalnya bener-bener skeptis banget, dipresentasiin berkali-kali, Yeah. tapi ujung-ujungnya mungkin kesekian kali baru oh iya ya, baru kliknya di presentasi kesekian mungkin ya. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya untuk buka peluang. Ya, dari saya contohnya dulu nih ya Tiara ya, dulu tuh saya tuh antipati banget sama namanya MLM, tapi sekarang saya jatuh cinta gitu. Jatuh cinta bukan karena ya kalau misalkan dengan pencapaian pendapatannya pasti ya, karena kan kalau saya lihat ini bisnis dengan kerja pintar gitu loh, dimana kita bisa gini nih, kita nggak terlalu capek. Dulu saya kan sebagai keartisan ya, saya tuh pergi kerja bisa sampai begadang-begadang gitu kan ya, sampai jam 5 pagi gitu. Ya dapetnya segitu-segitu aja. Tapi kalau dengan di bisnis network marketing ini, saya tuh bisa belajar yang namanya leverage lah. Gitu loh. Jadi kita itu mungkin awal-awal dapetnya sedikit ya, tapi dengan kita bisa membangun orang, kan kita ini kan punya aset ya, asetnya itu adalah manusia nih. Saya kembangkan leader-leader gitu kan ya, bikin pinter orang-orang. Nah bukan hanya dapat uang juga, tapi kita juga dapat berkat ya, didoain banyak orang karena saya bantuin orang gitu dong ya. Terus saya ngelihat orang lain tuh berhasil tuh rasanya aduh Happy banget gitu ya. Kamu juga gitu kan? Iya, kan seneng gitu banget. Ya, jadi dari situ, nah ternyata
di situ juga saya punya tim, di mana timnya ini bisa kita kerja bareng bersama-sama. Betul betul, di Nah sini kan memang kerja tim sih, Bu. Karena kalau betul. kerja sendiri capek, mau Yes, sampai kapan pun iya, capek. iya, dan kan kalau pendapatan satu orang ya mungkin segitu kan, tapi ini karena Iya, kita kerja rame-rame, pendapatan rame-rame bisa membantu untuk kita juga iya semuanya gitu loh. Jadi betul. kita kerja pintar sih di sini Betul. ya, Kerja gitu. keras, kerja pintar. Karena Hmm, kalau kerja pintar doang tidak kerja keras sama aja bohong, Bu. betul. Gitu. Nah, itu dia nih. Wah, pokoknya jadi dapat dunia baru lah ya di sini ya Tiara ya. Banyak pelajaran yang saya ambil, banyak Mhm. perubahan positif yang saya ambil, Hmm, banyak relasi, dapat keluarga baru tentunya. oke. Jadi banyak hal positif, intinya banyak hal positif yang saya Hmm, dapat dan saya hmm. ambil di bisnis ini ya, Bu, tentunya. Oke, boleh nggak aku pengen tahu nih ada kisah seru atau menarik nggak selama kamu menjalankan bisnis MLM ini? Seru banget tentunya. Oke, apa tuh? Yang bikin kamu tuh jadi sampai sekarang nih ya Mhm, kan kamu mungkin kan kalau dengan jaringan kan kadang-kadang kan ada naik turunnya lah ya gitu ya loh. Apa yang membuat kamu tuh tetap terus mau bertahan? punya komunitas sih. Aku Hmm, seneng, karena aku seneng di komunitas. Jadi, ya, ternyata pas ibu bikin tren Woman Planner, wih aku happy. oke. Oh ternyata ada komunitas ya gitu, Ah, perempuan-perempuan, banyak pelajaran juga yang diambil. Karena kan hmm, kalau misalnya nggak ada komunitas perempuan pasti banyak ya. Aku tuh mm-mm, mungkin nggak akan dapat pelajaran, eee, apa ya Bu, mungkin nggak akan ada rasa percaya diriku yang keluar kalau aku tidak ikut hmm, komunitas. oke. Banyak pelajaran yang aku dapatnya di situ sebenarnya. Hmm. Kalau misalnya dari yang lainnya ya kita sambil menjalankan aja, yang penting aku tuh berusaha untuk meyakinkan diriku untuk tidak berhenti. Harus Hmm, terus selalu menjalankan, hmm, walaupun aku masih suka bolong-bolong ke kantor, ya, tapi aku berusaha untuk tetap ada lah. hmm, Seenggaknya nggak kosong banget, nggak ke oke, kantor gitu ya, 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 nggak ngerjain tren, aku pasti harus hmm, ada seminggu hmm, beberapa kali untuk tren, nggak hmm. boleh nggak ada, Oke. gitu. Jadi intinya kamu terus membuat api kamu ini terus Membara. ada Iya, terus nggak gitu boleh loh, padam. nggak boleh padam. Dengan caranya ya kamu datang ke kantor, Iya, masuk ke komunitas, bikin betul. jadi suasana Iya, positif gitu ya. betul. Bikin vibe-nya ya memang kita kalau mau berhasil, kita mau tetap bisa bertahan ya kita harus dengan lingkungan-lingkungan yang ya Positif. positif gitu, Mhm. lingkungan yang bisa membangun kita gitu. Karena yang membuat kita berhasil itu adalah ya lingkungan kita ini. Betul betul. Kamu misalkan nih mau jadi pengusaha, ya kamu harus ada di lingkungan pengusaha, iya kan Betul. ya? Iya. Kamu mau jadi seorang yang kreatif, ya kamu Mhm. harus di kumpulan orang-orang yang kreatif, bukan Betul. orang-orang yang males Iya, gitu loh. betul betul. Misalkan kamu memang misalkan nih kamu pengen kreatif, Mhm. nah kreatifnya ini bikin ngelukis gitu loh, tapi kamu kumpul sama teman-teman yang suka main game. Nggak nyambung Nggak itu. nyambung kan ya, jadinya kan nggak bisa gitu dong. Iya. Jadi ya memang kita harus tahu menempatkan diri di mana nih, Iya, gitu. walaupun di sini berbagai macam bidang, Yes, tapi tetap tujuannya satu kan, Bu. ya, Satu tujuan maksudnya. hmm, Nggak kalau di misalnya dunia kreatif misalnya ya kreatif aja, ya, harus anak-anak kreatif. ya, Perawat ya perawat aja, mhm, paling nyambung ke dokter dan sebagainya. Tapi kalau di sini mhm, bisnis jaringan, mhm, mau latar belakang apapun itu ada, mmm, relasinya pun ada. Tapi ya, tetap tujuannya bisnis jaringan gitu. yes. Nggak kepecah belah tuh di situ. Yes, oke. Wow, luar biasa banget ya Tiara ya. Ah, Ya seneng banget sih ya kalau aku bisa ketemu dari teman-teman yang latar belakang yang mhm, berbeda, tapi juga bisa kita nyambung iya nih gitu betul, ya. Kita juga bisa belajar sesuatu di mana mhm, Tiara juga bisa, ya ini dia nih dapat positif dan bukan yang negatif ya mhm. gitu. Ini enggak, aku Enggak enggak enggak. maksa-maksa. Kita kita nggak briefing dulu, nggak apa ya, ngomong ngalur ngidul aja gitu ya, Bu, ya. Ya, ya. Nah, Tiara, apa nih yang bisa kamu beri semangat nih buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang juga lagi dalam keadaan drop, lagi bingung juga mesti harus kayak gimana. Mungkin kamu bisa, kasih semangat nih buat teman-teman Oke. online di luar sana? Oke, teman-teman online, semangat terus, tetap healthy. Pokoknya apapun masalah kalian di luar sana, mau Mhm, pekerjaan, mau apapun, itu tetap
harus positive vibes, tetap harus semangat, nggak boleh tetap membangun tadi seperti apa kata ibu bilang, membangun apinya, membangun baranya biar tidak padam. Yang penting harus tetap masuk di komunitas yang tepat, jadi biar vibes positifnya itu tetap selalu ada. Nah, itu tuh komunitas yang Betul. tepat nih. Jadi kalau kamu bingung nih ya teman-teman ya, mau sekarang kan mungkin lagi, aduh aku kenapa ya nasibnya begini ya gitu. Aduh kenapa ya aku kok nggak bisa ada kemajuan-kemajuan ya. Mungkin kamu sekarang bukan berada di komunitas yang salah nih. Bukan komunitas yang membangun kamu nih. Nah, carilah komunitas yang tepat buat kamu, buat kehidupan kamu, sehingga kehidupan kamu juga bikin kamu jadi naik. Contohnya salah satunya nih, ya itu dia nih, kita juga ada komunitas Trend Womanpreneurs, ada komunitas bisnis tren juga. Nah ini nih bisa jadi wadah buat teman-teman semuanya. Oke, Tiara, Ya, Bu thank you ya Ocha. Tiara ya udah sharing di sini, Ya. udah hadir di ngobrol tren juga, cerita pengalaman Tiara di balik seorang Perawat. iya, perawat, askes, tapi ya ini dia nih, tadinya skeptis tapi mau aktif menjalankan bisnis network marketing. Ya karena itu dia sudah terjun langsung. Nah, penasaran nggak teman-teman dengan cerita-cerita lainnya? Selain juga kamu dapat sesuatu nggak ini dari episode ini? Makanya kalau kamu dapat sesuatu jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya biar nanti setiap ada episode-episode yang baru kamu juga nggak ketinggalan ya teman-teman ya. Nah, kita ketemu lagi pastinya di episode selanjutnya.